Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bro, ada di sebagian jamaah yang ada di rumah rombongan kita, dia didatangi seorang muslim di sana, orang Indonesia juga. Dia menjalankan salatnya amal dulu. Salatnya? Salatnya amal. Ya. Ya, pertanyaan yang baik dan bagus. Untuk orang yang sudah dihitung mukim di Mekah, maka dia tidak boleh mengqasar karena jarak antara Mekah dengan Mina dengan Muzdalifah itu tidak sampai daripada masafah qasar, tidak sampai 78 km. Ya. Siapa itu? Bagi orang yang sudah tinggal di Mekah 4 hari lebih. Itu secara umum hukum musafir, kalau sudah sampai suatu kawasan dia ingin mukim di sana lebih daripada 4 hari, maka itu bukan orang musafir tapi orang mukim. Kalau sudah mukim, dia tidak boleh menjamak ataupun mengqasar. Tidak boleh menjamak ataupun qasar. Tapi kalau orang itu datang di Mekah hari kelima, ya, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ya. Kemudian hari ke-9 perlu dipahami 4 hari itu 4 hari bersih. Tidak terhitung hari masuknya, hari keluarnya. Kalau dia datang suatu kawasan, itu dia berada di situ 5 hari atau 6 hari. Hari dia datang tidak dihitung, hari keluar dia tidak dihitung. Harus bersih di sana berapa? 4 hari. Bisa dipaham ya? Jadi kalau orang datang tanggal 5 ataupun tanggal 6 di Mekah, itu masih dihitung musafir. Karena 5, 6, 7, 8, 9. Dia datang di 6 dan dihitung mulai 7, 8, 9. Ya, 10. Nah, itu dia masih boleh untuk menjamak dan qasar, baik itu di Arafah, di Mina ataupun Muzdalifah. Masih boleh. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang sudah datang di Mekah dari awal Dzulqa'dah, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, itu tidak boleh mengqasar, tapi boleh menjamak. Karena apa? Dia sudah keluar dari kawasan Mekah. Ini perlu diperhatikan ya, khususnya dalam ilmu safar. Dalam ilmu safar, orang kalau sudah keluar dari kampungnya menuju suatu tempat, itu jamak boleh. Kadang-kadang kasar tidak boleh. Karena apa? Karena tidak sampai target 2 marhalah 78 km ke Labanan, katakanlah dia, ataupun ke selepas Labanan ke Segah. Tapi kalau ke Segah sudah 78 km lebih lah. Kemana sebelum Segah itu? Di bawahnya. Boleh dia menjamak? Boleh. Menjamak boleh. Karena syarat menjamak itu cukup orang itu musafir. Tidak perlu dihitung dengan marhalah berapa jauhnya. Tapi qasar, solat yang 4 jadi 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat, itu diperlukan jarak yang 78 km. Dan juga perlu dicatat, jarak tersebut tidak perlu istilahnya dilalui dulu 78 km baru dia boleh qasar. Tidak disyaratkan. Kalau dia ingin menuju ke Segah, di Labanan dia singgah, boleh qasar? Boleh. Yang penting jarak yang ingin ditempuhnya 78 km ke atas. Kadang-kadang orang mengatakan 78 km, ini belum ini. Walaupun jarak yang kutempuh ini lebih daripada itu. Ini tidak kujamak ini, kalau tidak boleh qasar nih kalau sebelum 78. Walaupun belum sampai, boleh kita menjamak dan mengqasar karena jarak yang ingin kita tempuh adalah jaraknya marhalah, 2 marhalah. Jadi perlu diperhatikan tadi, bagus ini pertanyaan daripada beliau. Kalau orang yang sudah berada di Mekah itu lebih daripada 4 hari, maka tidak boleh mengqasar. Jamak boleh. Jamak tamam, jamak 4 seperti itu. Dan masih banyak alim ulama yang memperbolehkan hal yang demikian, menjamak
di Arafah walaupun dia sudah berhari-hari tinggal di Mekah, di Arafah dia menjamak zuhur dan asar 4 rakaat. Di Musdalifah 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Ya. Jadi paham ya? Nah, itu yang tadi jawaban daripada seorang syekh yang ditanya di Mekah itu. Tapi kalau dia kurang daripada 4 hari bermukim di Mekah, maka boleh di Arafahnya dia menjamak zuhur dan asar 2 rakaat. Jadi paham? Insyaallah. Silahkan pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua daripada jemaah yang saya pertanyakan katakan saya berpikir tapi saya ini saya sering jamaah taklim. Ya. Sebab saya takut masih dalam kepuasan. Sebab kalau perjalanan ini kadang sempat Kemana itu? Ke laut? yang keluar. Bagaimana bisa saja Ya boleh. Yang penting jaraknya itu yang akan ditempuh lebih daripada 70 km. ya, tapi tempat kami bermalam itu Ustaz, kan ini kan dari Ustaz kalau kita sudah menjaga satu kampung. Ya. Tapi tempat yang kami tuju jauh, tapi tempat bermalam itu agak kemuaran sedikit. Ya, namanya jadi masalah. Ya. Boleh, ya. Nggak perlu sampai sana dulu baru dia ini. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu juga ada kesalahpahaman ketika wukuf di Arafah. Itu masih dalam keadaan muhrim ya. Belum tahallul awal, belum tahallul yang tsani, yang kedua. Akhirnya ada kejadian seperti itu. Ya, akhirnya ingin mencari berkah. Bukan setiap tahun, setiap hari bisa ke Arafah. Setahun sekali itu aja, hari ke-9 aja ke Arafah kan. Akhirnya berhubunganlah suami istri ketika di Arafah. Ambil berkatnya. Mudah-mudahan anak kalau lahir nanti diberi nama Muhammad Arafat. Muhammad Arafat. Lahir akhirnya, kenapa dikasih nama Muhammad Arafat? Ini hasil daripada waktu wukuf di Arafah. Bukan hasil, hajinya rusak. Belum tahallul lagi sudah berhubungan suami istri. Ini ingin ambil berkah Arafah. Susah-susah mau sampai ke Arafah itu. Rusak hajinya rusak. Jangan sampai seperti itu. Wallahu alam. Apa yang berikutnya nih ada lagi? Ini tempat masalah ini lah. Seperti ini bentuknya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nanti seperti ini. Ini yang dilempar. Kita melemparnya dari arah sini. Ini yang dilempar. Usahakan batu itu tidak keluar dari sini, jatuh ke bawah ini. Ini enggak lengket ini ya. Di sini ada lubang. Nah itu jadi lempar jatuh ke bawah. Lempar jatuh ke bawah. Ini akan dipenuhi orang. Nanti kita akan jelaskan lagi di malam hari ini tentang melontar jumrah yang 3. Wallahu a'lam. Cukup ya? Insyaallah. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai rangkaian dari haji ini, Ustaz, ada kita diwajibkan untuk membayar dam. Iya. Di mana kita tahu untuk membayar dam itu? Apakah ada yang mengingatkan atau misalnya kita lakukan salah satu rukun yang penting gitu? Bagaimana kita tahu kalau kita harus membayar dam? Kalau kita dan di mana untuk melaksanakan haji itu? Terima kasih. Ya. Untuk dam insyaallah kalau ada waktu besok pagi
Itu pembahasan dam itu. Apa itu dam dan rumusan apa saja yang harus wajib dibayar seseorang yang dikategorikan itu dam. Kita kemarin cerita sebentar ini bayar dam, sebentar ini bayar dam, sebentar fidyah, mencukur fidyah. Nanti kalau ini dam lagi, apa damnya itu? Sanksinya itu apa? Ada 4. Nanti akan kita jelaskan secara mendetail. Waktunya tidak mencukupi. Dari situ kita akan mengetahui, oh ini damnya ini. Dan tidak semua dam itu sama. Tidak semua dam itu menyembelih kambing. Ada yang fidyah saja, bayar sedekah untuk satu orang fakir. Ada yang enggak. Ada yang apa ini? Yang lebih daripada itu. Belum nanti kalau orang membunuh hewan di daerah kawasan haram Makkah ataupun mencabut daripada tumbuh-tumbuhan, itu ada damnya juga. Ketika berhubungan suami istri, damnya jenis apa? Apa namanya? Apa yang dibayar? Itu akan kita jelaskan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Selalulah bersama kita. Nanti insyaallah akan kita jelaskan tentang itu ya, tentang dam itu apa namanya dan jenis-jenisnya, dan pembahasan kita belum selesai. Masih ada beberapa pembahasan lagi yang berkaitan dengan melontar jamrah dan juga mabit di Mina. 2 pembahasan ini insyaallah kita akan bahas di malam ini insyaallah taala. Ya. Ada lagi satu. Yang kedua, bagaimana dengan berkaitan tentang umroh? Yang pembayaran itu bisa dicicil dulu, Ustaz. Karena saat ini ada beberapa yang menyelenggarakan seperti itu ya. Jadi umrohnya bisa dicicil gitu, Ustaz. Sementara yang kemarin dijelaskan terbebas dari hutang piutang. Mungkin tanggapannya gimana, Ustaz? Terima kasih. Mencicil maksudnya di sini apa? Menabung kah? Bukan, Ustaz. Maksudnya dia boleh umroh dulu, nanti baru sudah umroh baru bisa membayar. Nah, itu tergantung dengan orang yang mengutangi. Kalau kira-kira yang kita utang dengannya itu ikhlas saja, teman akrab, teman baik, dan dipermasalahkan utang kita, tidak masalah berangkat umrahnya itu. Kalau orang-orang yang agak sedikit memiliki sifat harus bayar tepat, itu harus izin dulu dengan dia. Kalau tanpa izin dengan dia, sah juga umrah kita, tidak ada mengaitnya. Cuma hanya safar kita itu dinamakan dengan safar maksiyah, bermaksiat dengan safarnya, karena orang yang kita berhutang dengannya belum mengizinkan kita, dan dia termasuk jenis orang yang agak syadid, ada keras dalam urusan hutang piutang. Kita pulang kita cicil tidak menjadi masalah setelah itu ya, baik umrah ataupun haji. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai sekian. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah malam hari insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.